Shalom, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu sukacita kita pada pagi hari ini luar biasa buat penyertaan dari Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita beraktivitas, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersekutu memuji nama Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala berkat-Mu yang menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini dengan penuh dengan sukacita kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Biarlah kasih kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, masih hitungan hari kita merayakan Paskah. Tentu masih terukir dengan jelas dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa Paskah itu adalah karya Allah yang luar biasa. Paskah itu adalah karya Allah yang besar dalam hidup kita. Kenapa dikatakan demikian? Sebab tanpa karya Allah itu manusia tidak akan melihat yang baik dan yang benar. Tanpa karya Allah yang besar itu manusia tidak akan mampu melakukan yang baik dan yang benar. Karya Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam pengampunan dosa telah membukakan cara berpikir kita untuk melakukan yang baik, cara berpikir kita untuk bertindak yang baik. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tentu kita langsung teringat akan pengakuan iman kita pada bagian yang kedua. Bagaimana dan apa yang Tuhan lakukan kepada setiap manusia itu. Tentu kita mau ingat bagian pasal kedua itu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Akan datang kelak untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kata menghakimi pada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ditujukan kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Penghakiman ini adalah bagian kesempurnaan kasih Kristus. Penghakiman itu dilakukan oleh Tuhan melalui kasih-Nya yang sempurna. Karena di dalam firman Tuhan di Wahyu 14 ayat 13 dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Apakah semua orang yang mati dibangkitkan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita melalui nats kita ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui nats firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu akan kita ingat.
Sekalipun Tuhan memberi kasih-Nya kepada kita, mengampuni kita, namun melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada banyak dari orang-orang Kristen begitu dia sakit, dia minta didoakan, dia minta perjamuan kudus. Namun semasa hidupnya kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Semasa hidupnya ketika kita mengajak dia untuk beribadah dan berdoa ada banyak alasan. Namun kita tidak mengatakan bahwa itu baik. Kita tidak mengatakan bahwa itu tidak baik. Karena semuanya akan kembali kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan mempertimbangkan semuanya. Namun kita harus melayani. Siapapun dari antara orang-orang yang percaya itu, yang minta didoakan, yang minta dilayani perjamuan kudus selagi masih berkenan kepada apa yang diajarkan oleh gereja kita, kita akan melayani. Kita akan menyerahkan semua jemaat kita kepada Tuhan, baik suka dan duka. Jemaat yang terkasih, kita adalah umat pilihan Tuhan yang telah dikukuhkan kembali menjadi umat-Nya melalui kematian Kristus dan kebangkitannya. Tidak hanya itu, Kristus yang bangkit menyatakan kesempurnaan kasih-Nya kepada kita melalui Yohanes 3 ayat 6 itu. Melalui Yohanes 14 ayat 6, bahwa kasih Kristus itu disempurnakan dalam hidup kita seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kristus yang bangkit menyatakan kesempurnaan kasih-Nya kepada kita melalui Yohanes 14 ayat 16 itu dipertegas. Tuhan sendiri mempertegas kepada kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada aku kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kasih Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dalam kasih Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Tentu bagaimana hidup yang berdamai dengan Tuhan, ini yang menjadi tugas kita. Kita akan melihat itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa tidak ada hidup orang-orang percaya itu yang sia-sia. Seperti nas firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan, siapakah orang-orang yang mati dalam Tuhan itu? Tentu kita akan menjawabnya, bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan adalah orang-orang yang percaya. Tentu orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang membuktikan kesetiaan imannya kepada Kristus. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang membuktikan kesetiaan imannya kepada Kristus. Tentu kita melihat, kita membaca dari apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, bahwa ada satu buku kehidupan, di mana buku kehidupan itu dituliskan nama-nama orang yang percaya. Nama-nama orang yang percaya dan orang-orang yang ada di dalam buku kehidupan itu akan dibangkitkan kembali. Sementara orang-orang yang tidak ada di dalam buku kehidupan itu, dia akan mendapatkan hukuman
dan itulah yang disebut dengan kematian yang kedua kali. Tidak hanya hukuman, tetapi dicampakkan kepada lautan api, dan itulah yang disebut dengan kematian yang kedua kali. Jemaat yang terkasih, pengorbanan Tuhan Yesus ke dunia ini kepada setiap orang percaya nyata dalam firman-Nya, nyata di dalam perkataannya. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa kehidupan orang-orang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita melihat itu? Bahwa begitu mulianya pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita telah memperdamaikan kita dengan Allah. Tentu kalau orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah harus memiliki buah yang benar, harus memiliki buah yang penuh dengan kasih dan kebenaran, sebagaimana Tuhan mengorbankan hidupnya melalui kasih-Nya, supaya satu pun dari antara orang-orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan menghantar kita untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Melalui nats ini kita diingatkan, kita tidak perlu ragu lagi dalam kehidupan kita, karena Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu lagi sebagai orang percaya ragu kepada Tuhan, karena Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Oleh karena itu, perdamaian yang telah kita peroleh, pengorbanan yang telah kita peroleh yang menyempurnakan kehidupan kita, jangan sia-siakan melalui keinginan-keinginan pribadimu, melalui hawa-hawa nafsumu. Tapi berhentilah untuk melakukan yang sesuai dengan hawa nafsumu, tapi lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui kasih dan kebenarannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami telah Tuhan sempurnakan di dalam karya-Mu yang begitu besar, di dalam karya-Mu yang begitu kudus. Hingga pada pagi hari ini juga Tuhan mengingatkan kami bahwa kehidupan orang-orang yang percaya bukanlah kehidupan yang mendapatkan upah yang sia-sia, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Kau telah menyempurnakan kehidupan kami melalui kesehatan. Biarlah Tuhan kuasa karunia-Mu menghantar kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam segala kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan mengalami banyak pergumulan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk menuntun dan memimpin hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Tolong Tuhan mereka, urapi dan balut mereka Tuhan, jamah setiap tubuh yang menderita. Angkat Tuhan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, dan Tuhan memberikan kesehatan melalui berkat-Mu dalam setiap makanan yang mereka konsumsi, terutama obat. Berkati juga Tuhan para medis yang menangani proses kesembuhan. Kami berdoa Tuhan buat negara kami ini. Kami yakin dan percaya
Ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin negara kami, termasuk kami Tuhan, rakyat Indonesia ini. Kami merindukan damai dan sukacita-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP, pemimpin gereja-Mu Tuhan, Epurus HKBP. Di dalam segala program pelayanan, biarlah Tuhan yang memberikan kebijaksanaan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat dan para pelayan yang ada di gereja-Mu Tuhan. Supaya kami mampu melakukan pelayanan yang terbaik hingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Tuhan yang senantiasa juga memberkati jemaat-Mu HKBP Surabaya ini dalam setiap program dan rencana gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir, yang membukakan dan menopang setiap hati, setiap kehidupan kami, setiap pribadi jemaat-Mu untuk memberikan tanggung jawab yang terbaik bagi gereja-Mu, bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami segenap para pelayan, para halado jemaat HKBP Surabaya mengucapkan selamat pagi bagi kita, selamat beraktivitas, tetap waspada, lakukan protokoler kesehatan. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas. Tuhan Yesus memberkati.